Halo, selamat datang dalam video pembelajaran saya untuk mata kuliah Pengembangan Pribadi Konselor bersama saya, Ibu Katarina Ediltrudis Pradakorohama MPD. Dan untuk hari ini, kita akan melangkah pada materi selanjutnya, masih tentang kualitas pribadi konselor yang mengetengahkan tentang berpikir positif. Dan dalam materi hari ini akan dilengkapi dengan video pengantar dan juga akan dikembangkan dalam proses diskusi dan presentasi oleh kelompok yang bertugas. Berbicara tentang berpikir positif, selama kita hidup tentunya kita selalu dipengaruhi oleh kekuatan pikiran kita. Atau kalau sering kalian mendengar sebutan the power of thinking. Nah, itu salah satu istilah begitu ya yang sering kita dengar, yang dimana sadar maupun tidak dalam kehidupan kita selalu pikiran itu menjadi sesuatu yang selalu menguasai kita. Nah, tapi sadarkah kita apa sih sebenarnya energi yang ada di dalam diri kita? Apakah energi positif atau negatif? Nah, kalau misalnya kita merasa bahwa hidup kita selama ini kurang positif, maka mungkin saat ini saat yang tepat bagi Anda untuk bisa menyaksikan dan mendengarkan materi ini sebagai orang calon-calon konselor guna meningkatkan dan juga mengembangkan kekuatan yang namanya berpikir positif. Nah, berpikir positif sendiri merupakan salah satu hal gitu ya yang mengandung makna bahwa kita melihat sesuatu itu secara positif tanpa melihat sisi negatif orang lain. Atau bisa juga berpikiran positif itu didefinisikan sebagai keadaan di mana kita berbaik sangka bukan berburuk sangka. Keadaan di mana kita memiliki satu pemikiran yang baik dan yang membangun, yang produktif terhadap melihat sesuatu, begitu ya. Nah, dalam konsep berpikir positif sendiri, selain melibatkan hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan, kita juga akan melibatkan 3 dimensi penting dalam konsep berpikir. Di antaranya ada muatan pikiran, penggunaan pikiran, dan juga pengawasan pikiran. Apa sih sebenarnya ketiga hal ini? Nah, Ibu jelaskan ya. Untuk muatan pikiran ini biasanya berpikir positif itu kan merupakan sebuah usaha begitu ya, untuk bagaimana kita bisa mengisi di dalam otak kita itu muatan-muatan atau nilai-nilai yang positif. Maksudnya untuk apa? Maksudnya adalah supaya kita bisa mengembangkan pemikiran kita. Jadi muatan-muatan itu bisa berupa nilai, bisa berupa norma, ataupun juga bisa berupa sebuah aturan ataupun kebiasaan. Lalu kita beralih ke proses yang kedua, yaitu dimensi penggunaan pikiran. Dimensi penggunaan pikiran ini proses yang kedua, di mana setelah kita memasukkan muatan positif pada ruang pikiran kita, maka kita wujudkanlah itu dalam tindakan nyata kita. Jadi tidak hanya saja berupa muatan atau konsep saja, tetapi perlu diaktualisasikan ke dalam tindakan supaya ada dampak yang bisa ditimbulkan. Nah, sementara proses yang ketiga dimensinya adalah pengawasan pikiran. Nah, dimensi pengawasan pikiran ini cakupannya berupa usaha begitu ya, untuk mengetahui kira-kira muatan yang kita masukkan ke dalam ruangan pikiran kita ini isinya apa saja dan bagaimana pikiran itu bisa bekerja. Yang tentunya ini akan mendapatkan sebuah feedback ya, bahwa oh ternyata selama ini muatan pikiran yang saya masukkan ke dalam pikiran saya lebih cenderungnya ke positif atau mungkin malah ke negatif. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengetahui dan bisa menjadi tahu bahwa apa sih sebenarnya berpikir positif itu dan bagaimana berpikir positif itu bekerja dalam diri saya. Atau mungkin bagaimana saya bisa mengidentifikasi cara berpikir saya, bisa menggunakan 3 dimensi ini. Sehingga dengan demikian kita bisa bilang bahwa berpikir positif itu sebenarnya bukan tujuan, tetapi lebih kepada mencapai tujuan tersebut. Mencapai tujuan supaya kita bisa hidup lebih produktif, kita hidup bisa lebih berguna dan bermakna bagi orang lain. Bayangkan saja kalau orang-orang hidup dengan konsep berpikir yang negatif, nah itu pastinya akan sangat membuat kita merasa tidak bermakna dalam hidup, dan bisa jadi rendah diri itu selalu ada dalam diri seseorang. Salah satu indikatornya adalah karena selalu memandang negatif dan memandang diri
kira-kira apa sih ciri-ciri orang yang berpikir positif? Yang pertama, orang yang berpikir positif itu selalu yakin bahwa dalam diri setiap manusia itu ada unsur negatifnya. Tetapi ia yakin bahwa meskipun ada unsur negatif, yang namanya masalah pasti bisa diselesaikan. Kadang-kadang kalau kita berpikirnya selalu susah, selalu negatif, seburuk apapun masalah yang kita alami, kita selalu tidak menemukan jalan. Oleh sebab itu, orang-orang yang masih berpikiran seperti itu sebaiknya diarahkan ke positif. Lalu konselor yang berpikiran positif itu cirinya seperti apa? Dia tidak akan kalah dengan yang namanya kesulitan dan juga tantangan. Seberat apapun itu pasti dia selalu meyakini ya, karena dia pikiran positif, dia selalu meyakini kalau dia bisa melewati itu. Kemudian dia mempunyai jiwa yang konsisten dan kuat, percaya pada diri sendiri ya, mengikuti kemampuan, keterampilan, lalu bakatnya, bertawakal pada Tuhan, dan tentunya dia juga meyakini bahwa orang yang berpikir positif itu adalah orang-orang yang memiliki daya kreatif. Seperti contoh daya kreatif itu ya daya kreatif dalam memecahkan masalah, daya kreatif dalam bagaimana mencari alternatif pilihan pemecahan. Itu adalah seni dari sebuah kehidupan yang tentunya berlandaskan kepada seni berpikir positif. Nah, kemudian kalau saya berpikir positif, kira-kira manfaat bagi saya itu apa, Bu? Nah, ini ada beberapa manfaat yang saya sampaikan di sini, bahwa dengan berpikiran positif kita jauh dari yang namanya stres. Karena orang-orang yang stres itu biasanya berawal dari pikiran yang selalu negatif, yang selalu irasional, yang selalu menganggap apa-apa serba bisa. Kemudian kita jauh lebih sehat, baik psikis maupun fisik. Kemudian juga kita lebih percaya pada diri, keputusan yang kita ambil juga selalu masuk akal dan rasional. Kita juga tetap bisa fokus ya, lalu juga kita bisa mengatur waktu, kita bisa mengatur hidup kita dengan baik begitu ya, untuk sendiri-sendiri ataupun juga dengan orang lain. Tentunya sukses, dan yang paling aktif dalam kehidupan adalah bahagia. Kunci dari bahagia adalah ya sehingga banyak penyakit bisa teratasi. Kemudian juga kita bisa memandang orang lain itu lebih baik, dan tentunya bisa membantu orang lain juga sebagai seorang konselor untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh orang lain. Nah, kira-kira bagaimana mengembangkan sikap yang positif, Bu? Sebenarnya banyak ya cara kita untuk mengembangkan sikap yang positif. Namun di sini saya yakin kelompok pasti sudah akan menyajikan. Saya meringkas saja bahwa membangun atau mengembangkan sikap yang positif itu sebenarnya berawal dan bermula dari diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita bisa memiliki suatu kebiasaan-kebiasaan yang baik, seperti kebiasaan bertindak. Nah, kebiasaan bertindak ini salah satunya adalah tentang tanggung jawab. Kalau misalnya saya sudah mampu bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri, berarti secara tidak langsung saya sudah mampu untuk menghilangkan pikiran-pikiran atau emosi-emosi negatif saya. Dengan begitu, perlahan-lahan semua pikiran atau semua hal-hal yang berkaitan dengan emosi negatif kita bisa teratasi. Saya ambil contoh. Ketika kita kuliah, kita dikasih tugas dan kita malas untuk mengerjakannya, maka kebiasaan kita untuk cepat bertindak terhadap tanggung jawab kita itu tidak terlaksana dengan baik. Artinya bahwa negatif, pikiran dan energi negatif sudah mengalir gitu. Kemudian yang kedua adalah membuka pikiran. Nah, membuka pikiran ini adalah salah satu hal juga yang penting untuk kita bisa mengembangkan sikap positif kita. Orang yang selalu open minded siap menerima gagasan baru dari orang lain. Artinya bahwa dia tidak menutup diri untuk banyak hal di luar dari dirinya. Tapi gagasan-gagasan itu yang dari orang lain itu adalah gagasan-gagasan yang nanti bisa membantu dia untuk bisa menyaring dan memfilter mana yang terbaik untuk pengembangan dirinya. Kadang-kadang orang suka menutup diri ya, dikritik malah membangkang, dikasih masukan malah tidak mau mendengar, dikasih dikasih sebuah saran tidak mau untuk mendengar karena berpikir bahwa saya lebih hebat, saya lebih berpengalaman dari kamu. Nah, sehingga akhirnya yang ada apa emosi dan sikap positif itu tidak muncul di situ. Kemudian yang terakhir itu adalah lihat kemungkinan yang lain. Ini maksudnya adalah bahwa ketika
Ketika kita menemui sesuatu atau terjadi sesuatu pada diri kita, bukan berarti kita stuck atau berhenti di situ. Kita dianjurkan untuk melihat sebuah kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, yang tentunya kita bisa tangkap peluang positifnya untuk masa depan. Misalnya kita dapat masalah saat ini lagi PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Saya tidak punya laptop, saya punya handphone saja. Bagaimana saya bisa belajar? Carilah kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa membantu Anda untuk belajar jarak jauh, yang tentunya itu akan menjadi peluang untuk Anda mendapatkan masa depan yang cemerlang. Tidak menyerah dan tidak berpasrah diri kepada keadaan yang sebenarnya bisa dirubah. Baik, saya pikir itu saja dulu untuk hari ini. Untuk mata kuliah pengantar, selanjutnya akan berkembang dalam proses diskusi. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan selamat belajar dan tetap sehat selalu.